Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridho dan penyertanya maka alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat umur yang panjang. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, pengikut-pengikutnya yang mana telah berjuang di medan laga demi tegaknya inna adinna wal Islam, yakni agama Islam tercinta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK. Nah, pada kesempatan ini saya membahas bab 4 tentang prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, pendapat Jahring SPD MSc. Nah, penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang melibatkan pembelajaran dengan pemberian tindakan dan refleksi, sehingga dapat dilaksanakan dalam berbagai konteks dan manajemen. MC NIFF dan Whitehead 2002. Namun seiring perkembangnya penelitian tindakan kelas sering dikaitkan dengan pendidikan. Bahkan pendidikan, hal ini disebabkan karena penelitian tindakan kelas selalu berkaitan dengan pembelajaran dan pembelajaran berkaitan dengan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat NIMA 2017 bahwa jika ditinjau dari sifat objek dan sasaran penelitian tindakan kelas yang beragam dan dinamis, maka penelitian tindakan kelas sangat cocok dilakukan di bidang pendidikan. Nungret et al. 2012 menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas yang berorientasi pada learning by doing, yang di dalamnya terdapat identifikasi masalah, penyelesaian masalah, evaluasi, refleksi, dan percobaan kembali jika belum berhasil. Kita masuk lagi kepada selanjutnya, yaitu oleh karena itu prosedur penelitian tindakan yang dibahas adalah prosedur yang dikembangkan oleh Kemis dan Taggart Ekowana 2013 pada gambar 1, dan yang merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan Kurt Lewin. Model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kemis dan Taggart menjadikan tahapan pelaksanaan aktion dan observasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena menjadi dalam waktu yang sama. Selanjutnya akan dibahas prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang meliputi penetapan fokus permasalahan. Nah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan observasi dan pengambilan data, analisis data, penyajian data, interpretasi data dan refleksi. Prosedur tersebut dilakukan secara berulang pada setiap siklusnya. Secara garis besar, prosedur yang dilakukan setiap siklusnya terbagi menjadi 5, yaitu 1. Penetapan fokus permasalahan, 2. Perencanaan tindakan, 3. Pelaksanaan tindakan. Nah, kita lanjut lagi kepada yang berikutnya. Yang keempat, pengamatan observasi dan pengambilan data. 5. Refleksi. Pada pelaksanaannya
penelitian dapat melalui dari tahap tingkat tindakan atau aktion jika telah memiliki rencana yang didasarkan pada pengalaman mengajar sebelumnya. Peneliti pun dapat melalui dari tahap refleksi jika telah memiliki data yang juga didasarkan pada pengalaman belajar sebelumnya. Namun, secara umum, siklus penelitian tindakan kelas atau gambar 1 dimulai dari tahap refleksi awal prasiklus sebagai data awal menganalisis dan merumuskan masalah penelitian. Setelah masalah penelitian ditetapkan, pelaksanaannya penelitian tindakan kelas dimulai dengan siklus pertama. Pada siklus pertama dilakukan perencanaan, pengamatan, analisis, dan pemecahan masalah. Di dalam juga diidentifikasi kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya direfleksi dan diperbaiki pada siklus berikutnya. Pada siklus kedua, prosedur yang dilakukan sama dengan prosedur siklus pertama, namun terdapat beberapa tambahan kegiatan yang merupakan perbaikan kelemahan pada siklus sebelumnya. Setelah prosedur dilaksanakan secara baik dan benar, pada kedua siklus selanjutnya dikonfirmasikan dengan indikator keberhasilan. Penelitian tindakan kelas, indikator ini meliputi indikator keberhasilan proses dan hasil belajar. Jika ternyata belum memenuhi indikator keberhasilan, maka peneliti dapat melanjutkan pada siklus ketiga dan siklus selanjutnya dengan rangkaian kegiatan yang sama. Nah, kita lanjut dengan siklus sebelumnya. Tindakan terdapat batasan jumlah siklus yang harus dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Banyak siklus bergantungan pada terselesaikannya suatu masalah atau tidak, bukan pada satuan setelah selesai dilaksanakan. Mulyatiningsih 2009. Tahapan prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas secara rinci adalah sebagai berikut. Penetapan fokus permasalahan. Penetapan fokus permasalahan dalam penelitian tindakan kelas merupakan salah satu prosedur yang penting untuk dilakukan, mengingat salah satu tujuan dilakukan PTK adalah untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang akan terjadi di dalam kelas yang berkaitan dengan pengelolaan kelas, proses belajar mengajar, penggunaan sumber belajar, dan masalah persoalan serta keprofesional guru Hafiz 2014. Oleh karena itu, dirumuskan masalah terjadi dahulu untuk selanjutnya diberikan perlakuan terelemen sebagai salah satu alternatif solusi. Penetapan fokus permasalahan bertujuan untuk menjaring informasi, isu, fakta, ataupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan masalah dan menghambat kegiatan proses belajar mengajar. Penetapan fokus permasalahan dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut. Merasakan adanya masalah merupakan salah satu sifat sportivitas guru terhadap hasil pembelajarannya. Namun terkadang guru tidak menyadari akan masalah yang terjadi, atau mungkin masalah yang terjadi belum jelas bagi guru. Oleh karena itu, guru harus mampu merenung, merefleksi diri, ataupun flashback terhadap pengalaman belajar mengajar. Sebelum, guru harus berani dan jujur mengakui terdapatnya kelemahan-kelemahan dan proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. Guru dituntut untuk memiliki tanggung jawab moral terhadap tugasnya sehingga termotivasi untuk selalu memperbaiki kinerja dengan menyelesaikan setiap permasalahan pembelajaran yang dihadapinya.
Ada kalanya masalah dapat dirasakan dan bahkan ditemukan dengan bantuan supervisor melalui kegiatan supervisor pembelajaran. Namun, sebaiknya guru harus mampu merasakan sendiri masalah yang dalam pembelajaran dengan banyak introspeksi diri, membagikan dengan teman, sejawat, ahli di bidang tersebut. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang diperoleh dari pengalaman belajar sebelumnya dan bukan masalah yang diperoleh dan dirasakan oleh pihak lain. Masalah-masalah yang muncul dapat berupa hasil belajar, penerapan metode, strategi, pendekatan, ataupun model pembelajaran. Bahkan bahan ajar dan media pembelajaran akhirnya dan respon siswa terlaksanakan. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru, perhatian siswa, motivasi belajar, pemahaman materi, aktivitas belajar, dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan proses pembelajaran. Identifikasi masalah pada tahap ini akan muncul banyak masalah, baik masalah yang bersifat pengelolaan kelas maupun masalah yang bersifat instruksional. Oleh karena itu perlu diketahui karakteristiknya. Suatu masalah yang layak untuk diangkat sebagai suatu penelitian tindakan kelas, terdapat 3 karakteristik masalah yang layak diangkat, yaitu yang pertama, masalah menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empiris yang dirasakan dalam pembelajaran, karena dengan adanya kesenjangan timbul inisiatif guru untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. B. Masalah yang memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, karena dengan faktor penyebabnya tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan alternatif solusi. Nah, masalah dapat dicarikan alternatif solusi melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh guru atau peneliti. Legiman 2015, Salim et al. 2015. Menurut Miatz 2015, cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi masalah adalah dengan mendaftarkan atau mendata sejumlah masalah yang dihadapi atau dirasakan oleh guru. Oleh karena itu, untuk memudahkan guru atau peneliti dalam mengidentifikasi masalah, maka guru atau peneliti sebaiknya membuat daftar checklist masalah yang berhasil diidentifikasi. Selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan kelayakan masalah. Masalah yang dipilih adalah masalah yang memang benar-benar mendesak untuk diselesaikan, memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran, memecahkan masalah yang serupa di masa yang akan datang, dan masalah yang akan tidak bersifat individual namun bersifat umum. Artinya bahwa masalah tersebut dirasakan dan atau melibatkan sebagian besar siswa di dalam kelas tersebut. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan sebagai bentuk identifikasi kelayakan masalah itu, yaitu apakah masalah yang dirasakan secara jelas teridentifikasi dan terformulasikan dengan benar. Apakah ada masalah lain yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan? Apakah ada bukti empiris yang memperlihatkan
nilai guna untuk perbaikan praktik pembelajaran. Jika masalah tersebut dipecahkan, solusi dari masalah yang dihasilkan harus memberi manfaat yang jelas. Dengan kata lain, hasil identifikasi masalah memiliki asas manfaat secara jelas. Terdapat beberapa pernyataan yang dapat dilontarkan dalam mengidentifikasi masalah untuk menghasilkan masalah yang bermanfaat, yaitu apa yang terjadi jika masalah tersebut dipecahkan, apa resiko terburuk jika masalah tersebut tidak segera dipecahkan, tujuan yang tidak tercapai jika masalah tersebut tidak secara dipecahkan. Susilowati 2018. Hal selanjutnya yang menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi masalah penelitian tindakan kelas adalah bahwa jika semua masalah pendidikan dapat diselesaikan dengan penelitian tindakan kelas, oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal. Berikut adalah masalah yang diidentifikasi adalah masalah yang dapat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas. Masalah harus real dan on the job oriented. Masalah yang akan diteliti sebaiknya berada di bawah kewenangan guru untuk memecahkannya. Masalah tersebut juga berasal dari pengalaman guru sendiri dalam kegiatan sehari-hari, bukan dari pengalaman orang lain. Masalah harus berproblematika perlu dipecahkan. Jika semua masalah yang real adalah masalah-masalah yang problematika, beberapa alasan penyebab masalah bersifat tidak problematika, yaitu kurangnya dukungan literatur, sarana dan prasarana, dan atau birokratis untuk memecahkan masalah tersebut. Upaya pemecahan masalah bukan yang mendesak untuk saat ini. Guru tidak memiliki kewenangan penuh untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah harus feasible, dapat dipecahkan atau tidaknya. Suatu masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sumber daya peneliti yang meliputi dana, dukungan, birokrasi, waktu, dan sebagainya. Nugroho 2017. Berdasarkan pembahasan tentang identifikasi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang sistematika dalam melakukan identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Memilah dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya, jumlah siswa yang mengalami serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Menurut dari yang ringan jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian dikaji kelayakan dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis maupun teoritis. Wijaya dan Syahrum 2013. 3. Analisis masalah. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap mengidentifikasi masalah. Sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi selanjutnya dianalisis untuk ditetapkan sebagai masalah dalam penelitian tindakan kelas yang disebut dengan rumusan masalah. Analisis masalah bertujuan untuk mengetahui
tindak lanjut pemecahan yang dibutuhkan, merancang tindakan baik dalam bentuk spesifik tindakan, keterlibatan penelitian, waktu dalam satu siklus, indikator keberhasilan, peningkatan sebagai dampak tindakan, dan hal-hal terkait lainnya dengan pemecahan masalah yang diajukan. Salim et al. 2015. Selain itu, analisis masalah menjadikan suatu rumusan masalah menjadi lebih konkret dan spesifik. Rumusan masalah merupakan pernyataan gagasan peneliti yang termuat dalam ruang lingkup masalah penelitian dan menjadi pusat perhatian penelitian untuk dipecahkan melalui pengumpulan data. Winarmo et 2012. Analisis masalah merupakan bagian dari tahapan menentukan masalah sebelumnya ditentukan suatu masalah penelitian tindakan kelas tentunya melewati proses-proses identifikasi dan analisis masalah. Analisis masalah tidak serta-merta dilakukan begitu saja, namun tetap berpedoman pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perumusan atau penentuan masalah penelitian tindakan kelas. Aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut. Aspek substansi. Analisis masalah ditinjau dari aspek substansi. Perlu dipertimbangkan nilai bobot atau manfaat pemecahan masalah melalui tindakan, misalnya nilai aplikatifnya untuk pemecahan masalah yang serupa yang dihadapi oleh guru, dosen, peneliti, manfaat metodologik yang diperoleh dengan ditemukannya dan diterapkannya tindakan dalam prosedurnya, manfaat teoritis dalam menambah dan memperkaya serta mempertinjau kembali teori pembelajaran yang ada dan berlaku saat ini. Aspek orisinalitas. Analisis masalah ditinjau dari aspek orisinalitas. Perlu dipertimbangkan keaslian dan kebaruan dari model tindakan dan strategis yang digunakan dalam pemecahan masalah. Jika model tindakan yang digunakan telah ada sebelumnya, maka bukan suatu yang baru, atau dengan kata lain sebagai bentuk pengulangan model tindakan. Jika ada keharusan model tindakan yang digunakan harus memenuhi unsur kebaruan, namun akan lebih baik jika model tindakan yang digunakan memenuhi aspek orisinalitas atau paling tidak merupakan pengembangan dari model tindakan sebelumnya. C. Aspek formulasi. Analisis masalah ditinjau dari aspek formulasi, maka masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya dalam merumuskannya. Rumusan masalah dinyatakan secara spesifik, lugas, dan eksplisit tentang intisari permasalahan dan tindakan yang direncanakan, dan diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Aspek analisis masalah ditinjau dari aspek teknis, lebih menitikberatkan pada kemampuan dan kelayakan guru, dosen, peneliti dalam melakukan penelitian terhadap pembelajaran, penguasaan materi, ajar teori, strategis dan metodologi pembelajaran, kemampuan fasilitas, melakukan PTK, padana, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti untuk berangkat dari permasalahan sederhana tapi bermakna, memiliki nilai praktis bagi guru, dan semua yang berkolaborasi dapat memperoleh pengalaman belajar dan rangka pengembangan keprofesionalannya. Nugroho 2017, Wijaya dan Syahrum 2013.
13. Kita masuk kepada berikutnya, yaitu perencanaan tindakan. Nah, perencanaan tindakan merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian tindakan kelas, karena ketika perencanaan dilakukan dengan benar, maka manajemen fungsi dari tahapan yang lain akan benar. Tahapan ini merupakan gambaran secara jelas dan terstruktur tentang rencana tindakan yang akan dilakukan guru atau dosen atau peneliti dari awal hingga akhir. Pelaksanaan tindakan kelas dalam rangka memperbaiki, meningkatkan, dan atau mengubah perilaku dan sikap sebagai suatu solusi. Pada dasarnya, perencanaan tindakan adalah upaya mengidentifikasi suatu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tindakan kelas. Dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, suatu perencanaan akan memberikan jawaban tentang apa, what, untuk yang akan dicapai, mengapa, we, harus dicapai di mana, where, kegiatan tersebut dilakukan, kapan, when, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, siapa, who, yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut, dan bagaimana, who, cara melakukan kegiatan tersebut. Berarti perencanaan tindakan itu merupakan menggunakan rumusan 5W1H. Nah, perencanaan tindakan merupakan tindakan lanjut dari penetapan fokus permasalahan. Jadi ketika suatu masalah tersebut telah dirumuskan dan ditetapkan menjadi suatu masalah penelitian tindakan kelas, maka perlu dipikirkan alternatif, solusi atau tindakan yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut: merumuskan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan semua model tindakan yang mungkin menjadi solusi dari masalah yang ada dirumuskan pada bagian ini. Hal ini dilakukan dengan berkonsultasi pada tenaga ahli, diskusi dengan teman sejawat, refleksi diri, atau dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. 2. Merumuskan hipotesis. Tentang hipotesis tindakan adalah hubungan sementara tentang hal yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Hipotesis tindakan yang dirumuskan beberapa dengan hipotesis penelitian kuantitatif. Jika hipotesis penelitian kuantitatif menyatakan adanya hubungan atau perbedaan dua kelompok variabel atau lebih, hipotesis tindakan menyatakan suatu tindakan yang dilakukan diharapkan dan diyakini menjadi solusi dari masalah yang diteliti. Hipotesis tindakan dirumuskan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, dirumuskan dengan kalimat yang lugas, dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem, proses, dan hasil belajar siswa. Rumusan hipotesis tindakan. 3. Menganalisis kelayakan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan yang berhasil dirumuskan selanjutnya dianalisis kelayakan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan guru dan siswa, ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana, serta dukungan. Oleh karena itu, peneliti bersama guru, mitra, teman sejawat, atau pemimpin sekolah melakukan diskusi mendalam tentang kelayakan hipotesis tindakan sebagai langkah awal menyelesaikan masalah. Konsekuensi atau dilakukannya tindakan harus diantisipasi, dan timbulnya masalah baru jika dilakukan tindakan juga perlu
dikembangkan. Nah, selanjutnya mempersiapkan tindakan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan terkait tindakan yang akan dilakukan mencakup bagian isi mata pelajaran dan bahan belajar, menyiapkan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan, menyusun strategis dan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata dari pembahasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Kebenaran dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.